Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue. Jadi ini konten pertama gue. Gue bakal ngebahas sepak bola sama satu teman gue yang menurut gue dia paham banget tentang sepak bola Eropa. Karena kali ini gue bakal ngebahas sepak bola Eropa sama dia. Jadi buat yang pengen tahu terus videonya nanti gimana, dan gue bakal bikin banyak-banyak konten kedepannya apabila gue terus disupport. Sama gue juga bakal bikin konten basket atau pingpong atau yang lain ketika gue menemukan narasumber yang bisa gue ajak berbincang tentang masalah hal ini. Dan karena kali ini gue bakal ngebahas sepak bola Eropa, jadi gue bakal ngundang teman gue Firhan. Yoi. Oke nih Han, ini kan konten pertama gue nih Han. Jadi gue bakal ngebahas tentang sedikit Liga Eropa. Tapi kita lebih ngebahas tentang yang menonjol aja. Sebenarnya nih awal-awal lo kenal sepak bola Eropa tuh apa sih yang bisa ngebuat sepak bola Eropa tuh menarik buat lo gitu kalau lo tonton? Soalnya sepak bola Eropa ya diisi pemain-pemain bintang, tim-tim besar. Euforianya juga lebih kerasa gitu. Terus nih Han, kan Eropa ini lebih didominan nih sama Spanyol, Inggris, Itali. Ya sebenarnya di situ ada Munchen juga, ada PSG juga dari Prancis. Tapi menurut lo nih, bedanya Liga Spanyol, Inggris sama Itali itu apa sih ya? Yang ngebuat mereka bisa lebih menonjol di Eropa, terutama Inggris? Mungkin kita mulai dari Inggris dulu kali ya. Oke. Kalau Inggris bisa dibilang liga yang paling ketat ya, dimana setiap tahunnya kita nggak tahu siapa yang bakal jadi juara, siapa yang bakal nggak masuk champion. Beda sama Liga Spanyol yang dikuasai sama dua raksasa, Real Madrid sama Barcelona. Yang mungkin yang membedakan Liga Inggris sama liga yang lain dari kerasnya Liga Inggris, dari pressing, dari nggak banyak pemain yang bisa sukses di Liga Inggris. Bisa sukses di liga lain tapi nggak bisa sukses di Liga Inggris. Oke. Terus kalau dengan Eropa yang Itali dan Spanyol? Kalau Itali mungkin yang sekarang yang bisa diharapkan dari Liga Itali buat Eropa mungkin hanya Juventus kali ya, yang dalam satu dekade bisa menunjukin tariknya Liga Itali. Karena Liga Itali terlalu banyak memakai sebangsa gitu. Jadi isinya Liga Itali itu orang Itali doang. Pelatihnya orang Itali, pemainnya juga orang Itali. Beda sama Liga Inggris yang isinya ada dari Spanyol, ada dari Prancis, di mana beberapa pemain dengan karakter berbeda dari masing-masing berbeda negara bercampur di satu liga. Jadi timnya menghasilkan tim yang kuat. Tapi kan udah berapa tahun ini, baru tahun kemarin ya, Liverpool juara dari Inggris. Tapi kan sebelumnya didominan oleh Liga Spanyol Barca dan Real Madrid. Berarti kan ada kecenderungan yang membuat Spanyol berarti lebih menonjol ketika dia harus menunjukkan kepantasan dia di Liga Champion. Kalau gue bilang ya, karena Liga Inggris main press ketat, jadi skill individual dari masing-masing pemain itu kurang, nggak seperti Liga Spanyol. Dari dribble seperti kita lihat Isco, Iniesta, Messi, Bale, kekuatan dribble dia itu kuat. Di saat kalau Liga Inggris lebih mengedepankan kecepatan passing karena liganya terlalu ketat. Jadi di saat ada pemain kesulitan dalam beberapa keadaan, pemain Liga Spanyol lebih bisa memanfaatkan skillnya daripada Liga Inggris. Nah, makanya di saat Liga Inggris ketemu Liga Spanyol bisa dibilang kebanyakan menang Liga Spanyol ya kan? Ya mungkin karena individual dari Liga Spanyol lebih baik. oke nih, tapi gue pernah baca nih, kenapa nih impian para pemain-pemain muda itu main dia di liga-liga Madrid, Barca gitu. Kenapa tuh? Apakah karena kebesaran nama Madrid dan Barcelona? Apakah karena emang liganya didominan oleh mereka apa gimana? Sebenarnya kan kalau lo bilang di awal Inggris lebih ketat, ya kalau emang dia mau meningkatkan skill dia bisa main di Inggris. Walaupun dia di Arsenal gitu kan. Menurut lo gimana nih? Ya kita tidak membahas Arsenal ya.
terlalu Karena udah ganas. oh, jadi apa? Kalau jadi gini, dua klub yang menghasilkan paling banyak Ballon d'Or, Barca sama Madrid. Yang pertama dari pemain Barca menghasilkan 12 Ballon d'Or, Madrid 11. Ya mungkin kita nggak bisa pungkiri ya kalau dua tim ini tim terbesar di Eropa. Dengan Barca trofi terbanyak di seluruh dunia, di Eropa, dan Madrid dengan trofi UCL terbanyak dengan 13 kali. 13 kali ya. 13. Ya. Mungkin di situ yang ngebuat pemain Lebih motivasi. iya, lebih bermotivasi untuk main di Real Madrid dan di Barca. Dan ya sekarang kita juga tahu fans tuh paling banyak Madrid, habis itu Barca. Mungkin ada juga MU, tapi sekarang MU melemah. Kalau Instagram fans kayaknya Bahkan Persib. nggak, paling banyak Madrid, kedua Barca. Iya. Mungkin Kan bisa dampak dari pemain-pemain legend yang dulu pernah gemilang di masanya, kayak Seedorf. Ya dia kan pemain tengah juga nih. Yang pada masanya dia bermain bola juga dia kan juara 5 kali juara UCL di 3 klub yang berbeda. Dia juga sama-sama pemain tengah dengan Iniesta, yang sampai Iniesta sendiri juga gue bilang maestronya jadi tengah sih. Kalau menurut lo apa nih perbedaan antara dua pemain ini, dan ketika gue tanya ke lo antara dua ini lo lebih milih siapa dan itu kenapa gitu? Kalau gue lebih milih Iniesta. Kenapa tuh? Sekarang kita ngebahas kelebihan dari Seedorf dulu ya. Oke. Juara 5 kali champion 5 kali 3 klub berbeda. dengan 3 klub berbeda. Satu aja mungkin udah susah ya. Seperti yang kita ketahui, Ronaldo botak atau Ronaldo Nazario aja sampai dia pensiun belum mendapatkan UCL. Padahal dia main di 2 klub raksasa, main di Real Madrid, main di Barcelona. Messi aja UCL-nya baru 4. Sekarang ini Seedorf dapat 5 di 3 klub berbeda. Salah satu keunggulan kenapa ini hampir sama Ronaldo ya, maksudnya kenapa fans Ronaldo membanggakan Ronaldo karena dia main di 3 klub berbeda dan sukses di 3 klub tersebut. Padahal karirnya belum sampai setahap Seedorf. Iya, tapi maksudnya bisa dibilang sukses dengan statistik gol atau Ballon d'Or atau semacamnya. Yang benar-benar luar biasa dari Seedorf nih, dia bisa menjuarakan kompetisi tertinggi di Eropa dengan 3 klub berbeda. Dan ini bukan 3 klub berbeda dong, dari liga berbeda. Berarti cara bermain yang berbeda, pelatih yang berbeda, itu membutuhkan adaptasi yang bagus, membutuhkan adaptasi yang cepat. Dan Seedorf mampu melakukan itu dengan memboyong 5 piala UCL. Tapi kenapa gue jawab Iniesta? Karena Iniesta tentu kalau dari segi klub jauh ya sama Seedorf, karena Iniesta dari awal cuma di Barca. Dari Akademi La Masia masuk Barca, pensiun gak di Barca, tapi pindahnya juga ke Vissel Kobe. Kenapa gue bilang Iniesta? Karena Seedorf itu dari 800 lebih game menciptakan 128 gol, 117 assist. Kalau Iniesta golnya nggak nyampe 100, tapi assistnya 179. Di sini kita bisa lihat ya, maksudnya assistnya lebih banyak Iniesta, tapi golnya lebih ke Seedorf. Tapi karena Iniesta nggak pindah dari klub, jadi dia terpatok sama satu strategi, sama satu gaya permainan, satu liga. Dan kalau ada yang memperhatikan ya, kalau Barca tuh nggak menjadikan pemain tengah tuh bukan menjadi pencetak gol atau pemberi assist utama, lebih ke mengatur ritme permainan, mengaliri bola dari ke belakang, gilai bola. Makanya kalau Barca tuh pencipta asisnya yang paling banyak dari fullback, back kiri atau back kanan. Yang seperti yang kita ketahui, Dani Alves asisnya lebih banyak daripada Zidane dan Kakak. Padahal Zidane sama Kakak pemain tengah. Tapi ya semuanya tergantung dari strategi. Kalau pelatihnya, klubnya ingin menjadikan fullback pokok utama dari pencipta asis, semuanya bisa terjadi. Jadi kalau gue bilang kenapa Iniesta golnya nggak banyak, mungkin karena gaya bermain Barca yang tidak menjadikan pemain tengah itu menjadi pencipta gol atau menjadi
Oke, berarti pencipta asis utama. itu ya berarti menurut Dan lo ini- karena beda ini ya, Iya. karena beda ritme permainan, Iya. strategi pelatih Iya. yang membuat nggak bisa dilihat Iya. statistiknya ya dari situ aja. Nah terus Iniesta juga kita nggak bisa ini ya pungkiri kalau Iniesta trofinya 37 alias masuk 5 besar dengan pemain trofi terbanyak, kalau nggak 5, 7 besar deh. 37 trofi, 3 kali UCL, ya bisa dibilang trofi yang banyak ya, bahkan melebihi Cristiano Ronaldo. Oke nih An, sama gue ada pertanyaan yang menurut gue nih mengganjal banget ya. Ini buat fans Ronaldo, Messi juga menurut gue ini penting karena kita harus tahu gitu kan dengan trofi yang mereka miliki, Messi dan Ronaldo, yang membuat Eropa jadi bisa bersaing di dunia bahkan Iya. kan. Nah, jadi kan dia udah bintang banget nih. Apakah menutup buat bintang-bintang lain muncul? Apa emang mereka tuh udah the king of the king banget sampai dia nggak bisa tergantikan gitu mereka berdua? Menurut lo gimana nih? An? Kalau memastikan mungkin nggak bisa kali ya. Oke. Tapi kalau Pasti cuma Allah iya. yang tahu. Tapi kalau persentase kemungkinan, kalau gue bilang kemungkinan besar akan dikejar. Karena yang kalau menurut gue ya, prinsip gue di bola tuh yang lama pasti akan berlalu dan udah pasti akan terkalahkan sama yang Baru. akan datang. Dari kita lihat dari pelatih aja, udah banyak pelatih yang dulu menjuarai UCL, menjuarai Piala Dunia, sekarang malah pudar. Maksudnya malah ada di klub-klub kecil mungkin. Mourinho. Iya, atau tidak mendapatkan job lagi. Ancelotti yang sekarang udah di Everton, dipecat sama Napoli. Jose Mourinho yang sekarang Tottenham tidak bisa membangkitkan Tottenham. Pep Guardiola yang sekarang ya mungkin masih ada di 4 besar tapi Nggak seperti dulu ya, lah. mulai terbaca permainannya dengan ya mungkin dari sekarang yang Messi Ronaldo yang udah megang banyak rekor ya, seperti Messi dengan Ballon d'Or paling banyak, sepatu emas paling banyak, Ronaldo dengan top skor UCL terbanyak, Di timnas juga. dia di pencetak gol terbanyak di level negara, ya mungkin sangat susah kali ya buat dikalahkan. Tapi sekarang udah ada Mbappe, Neymar, Haaland. Waktu Messi sama Ronaldo seumuran mereka, gol Ronaldo Messi nggak sebanyak mereka. Apalagi Mbappe dengan seumur belia udah mendapatkan World Cup. Nah, itu belum didapatkan oleh Messi dan Ronaldo. Iya, dan itu belum didapatkan Messi sama Ronaldo. Padahal Ronaldo sudah mencapai umur 35, Messi sudah mencapai umur 33. Bahkan Neymar aja statistiknya sudah melebihi Ronaldinho. Padahal Neymar belum pensiun, sedangkan Ronaldinho udah nggak bisa menambah apapun. Ya itu mungkin salah satu ya opini gue kalau bisa ada yang menggantikan Messi sama Ronaldo. Oke kan, jadi kan tadi kan lo ngebahas juga tentang masalah akan tergantikannya nih. Kalau menurut lo boleh nggak sih lo sebutin 3 nama siapa nih yang kira-kira nanti bisa menggantikan The Next Ronaldo yang kira-kira menurut lo aja? Ini kan opini kita. The Next Ronaldo. The Next Ronaldo dan Messi. Oh. Lo kayak nggak mau sebut gitu. Maksudnya mau yang lebih pasti apa? Yang bisa menggantikan lah, Kalau bisa menggantikan, yang berpotensi yang sekarang ini yang kalau mungkin yang sekarang berpotensi mungkin Mbappe atau Haaland ya. Mbappe Haaland lah. Tapi itu belum tentu menggantikan, tapi insya Allah kalau melihat potensi kayaknya udah bakal jadi pemain bintang. Tapi semua tergantung sama pilihan. Mbappe harus keluar dari Liga Prancis kalau dia mau dianggap pemain bintang, karena di pesan juga buat Mbappe. iya, karena sejarah nggak ada yang Sukses. Iya, maksudnya sejarah nggak ada yang menjadikan pemain yang di Liga Inggris selama itu menjadi legend, menjadi pemain yang dikenal, nggak ada. Dia harus pindah ke bisa dibilang Real Madrid atau Barcelona. Tapi bisa juga dia ke Liga Inggris, tapi syaratnya bisa menjadikan Liga Inggris tersebut menjadi yang nomor 1. Ya bisa dia pindah ke MU, bisa ke Liverpool, atau mungkin Arsenal. Oke. Arsenal. Tapi syaratnya dia memasukkan Arsenal ke UCL dulu. Kayaknya belum masuk. Iya, tapi beberapa legend sih bilang jangan masuk Arsenal. Karena bukannya kita menjatuhkan Arsenal ya. Maksudnya Arsenal ini kalimat umum dong, maksudnya jangan masuk ke tim yang nggak masuk UCL, karena UCL tuh pusatnya kamera di UCL. Kalau
pemain muda udah nggak di UCL, gimana mau dianggap sama dunia? Iya, mau dianggap sama dunia atau dianggap pemain terbaik. Oke. Terus nih An, ada soal lagi nih An, ada yang pengen gue tanyain juga. Jadi di Eropa ini punya 3 tim besar. Gue bilang besar lah, lumayan. Ada PSG, Juventus, sama Munchen. Munchen sebenarnya gue nggak mau masukin ke dalam pertanyaan ini sih, karena dia dalam satu dekade ini dia masih masuk semifinal paling banyak bahkan di antara 3 ini. Terus juga terakhir juara juga di satu dekade ini juga dia masih ada juara. Tapi kayak PSG, Juventus dia diisi sama pemain-pemain bintang yang menurut gue kualitasnya tinggi banget. Tapi kenapa kalau buat mereka menunjukkan skill mereka, kapasitas mereka di UCL itu kurang? Gimana menurut lo? Kalau mulai dari PSG kali ya PSG dia tim kaya ya, tapi dia nggak punya sejarah yang ngebuat pemain berpengalaman tuh masuk. Ya PSG belinya Ander Herrera, Mbappe, Neymar. Ya waktu dia beli Neymar bukan termasuk pemain yang berpengalaman yang bahkan di saat dia masuk PSG itu masih tahun keempat dia di tanah Eropa. Jadi ya mungkin yang ngebuat mental PSG, jam terbang pemain-pemainnya belum bisa mencapai semifinal champion atau final champion. Nah terus kita juga sebenarnya orang-orang tuh terlalu melebihkan PSG juga. PSG itu bagusnya di depan doang. Ya Mbappe, Neymar, Icardi, Cavani. Kalau kita ngebahas yang lain, ya kalau kita ngebahas backnya, back kiri, back kanan, Kurzawa, back kirinya, back kanannya Munir, ya baru terkenal di PSG. Bukan pemain yang emang udah bekas berpengalaman, pernah jago di klub lain, masuk PSG biasa aja. Jadi mungkin mental dari jam terbang PSG yang belum bisa memadai buat maksudnya belum bisa menjadikan tim itu tuh mampu buat melaju lebih jauh di Champions League. Tanpa mereka berdua mungkin bisa dibilang seru karena Ronaldo Nazario, Ronaldo Botak pernah bilang kalau persaingan di zamannya lebih ketat, di mana mendapatkan Ballon d'Or masih selang-seling, orang beda-beda, di mana pemain bintang di situ banyak karena di situ tidak ada yang didewa-dewakan, tidak seperti sekarang ada pemain hebat tetap aja dianggap di bawah Ronaldo dan Messi. Karena nggak bisa dipungkiri. Iya, sebenarnya nggak bisa dipungkiri. Nah terus Johan Cruyff juga pernah bilang kalau Ballon d'Or kehilangan makna dari arti sebenarnya Ballon d'Or. Sekarang orang milih Ballon d'Or sesuka hatinya pemain favoritnya, tidak seperti zaman dulu melihat konsistensi melihat pencapaian dari setiap tahun, melihat skill perolehan semuanya benar-benar secara bisa dibilang kasarnya adil lah. Karena menurut Johan Cruyff zaman Messi sama Ronaldo nih Ballon d'Or udah termasuk nggak bisa gimana ya, arti dari Ballon d'Or tuh kurang. Jadi Ballon d'Or tuh ya buat yang nggak ngerti ya, Ballon d'Or tuh Ballon d'Or 2018 2017 itu pemain terbaik untuk 2017. Jadi harusnya Ballon d'Or tuh bersikap fair. Di saat Ronaldo atau Messi bermain buruk di tahun itu harusnya ada pemain yang lebih pantas. Tapi sepertinya itu nggak berjalan. Terus Ronaldo Messi. Bahkan terakhir hanya Luka Modric yang mendapatkan Ballon d'Or di tengah-tengah zaman mereka berdua. Oke nih, berarti kan dengan kecemerlangan mereka dan konsistensi mereka juga yang membuat mereka bisa bertahan sampai seperti itu ya. Yang menjadi agak kurang juga tradisi Ballon d'Or. Iya. Opini lu kan? Oke, jadi nih ini udah di akhir video. Gue bakal nanya, lu kan memperhatikan sepak bola ya, lu boleh ngisi. Jadi gue pengen minta lu bikin dream team. Lu boleh isi dari pemain 2-3 dekade lalu. Ketika lo ingin mengisi mereka mungkin boleh. Jadi lu boleh sebutin dream team lu, apa yang lo mau bikin gitu. Ya kalau menurut gue ya dream team gue nih. Formasi dulu. Iya, jadi istilahnya kalau gue punya tim, siapa yang bakal gue masukin ke tim gue gitu kan maksudnya? Iya. Dari pelatih dulu deh. Pelatihnya Pep Guardiola. Ya. Formasi 4-4-2.
4-3-3. Kanannya Kiper dulu dong. oh ya kiper Buffon, Buffon. bek kanan Dani Alves, Dani Alves. bek tengah Puyol, kirinya Cannavaro, kirinya Jordi Alba. Agak-agak ke Barca gitu ya. Ini kayak emang dia anak decul. Iya. Wajarin aja ya. Gelandang bertahannya Busquets, kanannya Iniesta, kirinya Zidane. Enggak Zidane, Pirlo deh. Soalnya gue nggak begitu merasakan zaman Zidane ya. Oke. Pirlo. Terus yang kanannya Lionel Messi, Messi. tengahnya Ronaldo Nazario, kirinya Cristiano Ronaldo. Oh, berarti dia meskipun decul. Ya meskipun gue Barca tapi gue tetap mengakui dia kayak Cristiano Ronaldo. Jadi si Pirhan ini meskipun dia anak Barca banget, anak decul, tapi dia tidak menutupi ketangguhan Cristiano Ronaldo. Dia memasukkan Cristiano Ronaldo di Dream Team Media. Tapi menurut gue suatu kewajaran ketika kanannya Messi, tengah kirinya Ronaldo, mereka emang cocok buat digabung sih. Yeah. Soalnya beda karakter cara bermain sama gue bilang saling melengkapi. Mungkin konten gue bakal segini dulu tentang Eropa sama Pirhan. Tapi gue bakal ngelanjutin tapi di konten selanjutnya. Tapi nanti gue langsung ngabarin temen gue bakal bikin konten selanjutnya dengan satu orang temen gue yang menurut kita berdua dia juga lebih top banget deh, lebih tinggi, lebih top lagi tentang sepak bola Eropa. Jadi gue bilang stay tune terus di channel gue. Yang belum subscribe dulu. Oke. Terus jangan lupa di like, comment, sama share. Dan kalau ada yang mau request di IG gue apa yang mau ditanyain dan apa yang mau dibahas di konten selanjutnya setelah sepak bola ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.